Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pembelajaran hari ini dilakukan melalui video pembelajaran yang akan dirangkum dalam video ini. Sebelum itu, untuk mengawali pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selanjutnya, mari kita bahas pembelajaran hari ini dimulai dari pengertian interaksi wilayah. Interaksi wilayah adalah suatu hubungan timbal balik yang saling berpengaruh antara dua wilayah atau lebih, yang dapat menimbulkan gejala, kenampakan, atau permasalahan baru. Interaksi tidak hanya terbatas pada gerak pindah manusianya, melainkan juga menyangkut barang dan informasi serta tingkah laku manusia. Sedangkan interaksi desa dan kota diartikan sebagai hubungan timbal balik antara desa dan kota, di mana di dalamnya terjadi hubungan saling mempengaruhi sehingga dapat menimbulkan kenampakan dan permasalahan baru. Interaksi wilayah desa dan kota menimbulkan terjadinya pola yang tercermin dari pembentukan zona interaksi desa dan kota. Kita bisa mengambil contoh interaksi desa dan kota di daerah kita. Coba amati daerah desa-desa di Batola yang berperan sebagai wilayah pemasok hasil tani dan hasil bumi lainnya. Kemudian ada kota Banjarmasin yang berperan sebagai kota yang menerima dan mengelola hasil dari desa-desa tersebut. Hubungan antar desa di Batola dan di kota di Banjarmasin bisa disebut sebagai interaksi desa dan kota. Nah, ilustrasi tersebut memberikan gambaran bahwa pada prinsipnya interaksi keuangan merupakan hubungan timbal balik antara dua wilayah atau lebih. Di dalamnya terjadi pergerakan atau mobilitas manusia, barang dan jasa, gagasan, serta informasi. Kemudian, menurut Bintarto, zona-zona interaksi antar wilayah perkotaan dan pedesaan membentuk pola-pola konsentrik yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah city, yang diartikan sebagai pusat kota, digambarkan dengan warna ungu. Kemudian ada suburban atau subdaerah perkotaan, yaitu suatu wilayah yang lokasinya berdekatan dengan pusat kota. Wilayah ini merupakan tempat tinggal para pengrajin atau penduduk yang melakukan mobilitas harian ke kota untuk bekerja. Ketiga yaitu suburban fringe, jalur tepi subdaerah perkotaan, yaitu suatu wilayah yang melingkari suburban atau peralihan antara kota dan desa. Keempat, urban fringe atau jalur tepi daerah perkotaan paling luar, yaitu semua batas wilayah terluar dari kota. Wilayah ini ditandai dengan sifat-sifatnya yang mirip dengan wilayah kota, kecuali dengan wilayah pusat kota. Yang kelima, rural urban fringe, jalur batas desa dan kota, yaitu suatu wilayah yang terletak antara kota dan desa, yang ditandai dengan pola penggunaan lahan campuran antara sektor pertanian dan non-pertanian. Yang terakhir digambarkan dengan warna biru, yaitu rural atau daerah pedesaan. Ilustrasi pola zona interaksi desa dan kota merupakan gambaran ideal. Namun kenyataannya ada pembawaran zona sehingga pada zona interaksi tidak melingkar utuh. Zona pusat kegiatan di perkotaan biasanya dikelilingi lokasi berikut. A. Lokasi pertokoan dan perdagangan. Lokasi ini berada di sepanjang jalan utama dan di wilayah yang memiliki penduduk padat. Pemilihan lokasi toko perlu mempertimbangkan beberapa faktor yang itu aksesibilitas, keberadaan sarana dan prasarana, komposisi penduduk, kemampuan tanah, tingkat keamanan, harga tanah, dan kriteria toko. Kedua, lokasi industri. Industri besar dapat menempati beberapa lokasi yang berbeda-beda pada suatu wilayah. Gudang penyimpanan bisa berada di pinggir kota atau tepi laut untuk mempermudah pengiriman produk. Kondisi ini memperlemah teori zona konsentris. Kekuatan interaksi wilayah. Kekuatan interaksi wilayah dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan jarak wilayah.
Bagaimana mengetahui kekuatan interaksi wilayah? Kita dapat menentukannya dengan menggunakan rumus berikut. Yang pertama adalah rumus Keuters. Dalam rumus ini, kekuatan hubungan ekonomi dua wilayah berbanding lurus dengan jumlah penduduk dan berbanding terbalik dengan jaraknya. Perhitungan kekuatan interaksi dengan rumus Keuters sebagai berikut. I sama dengan P1 kali P2 per J, di mana I adalah interaksi, P1 adalah jumlah penduduk salah satu dari dua kota, P2 adalah jumlah penduduk dari kota yang lain, J adalah jarak antar dua kota. Mari kita lihat dengan membahas contoh soal berikut. Ada 3 daerah kota yang A berpenduduk terhitung sekitar 15.000 jiwa, B 10.000 jiwa, dan C 20.000 jiwa. Di lokasi B ada di tengah, jaraknya dari A 30 km dan dari C adalah 50 km. Maka, bagaimana menghitung besarnya interaksi tersebut? Nah, berdasarkan rumus, dapat dihitung interaksi antara kota A, B, dan C sebagai berikut. Yang pertama, kita menghitung interaksi antara kota A dan kota B dengan cara mengalihkan jumlah penduduk kota A 15.000 dikali dengan penduduk jumlah kota B 10.000 dibagi dengan jarak antar kedua kota A dan B yaitu 30 km. Maka ditemukan hasil yaitu 150 juta dibagi 30 sama dengan 5 juta. Nah, kemudian cara yang sama untuk menentukan interaksi kota B dan kota C. IBC sama dengan 10.000 dikali 20.000 dibagi 50 yaitu jarak kedua kota sama dengan 200 juta dibagi 50 sama dengan 4 juta. Berdasarkan perhitungan di atas, terlihat bahwa interaksi antara A dan B lebih besar daripada interaksi B dengan C. Untuk membuktikan interaksi A, B lebih kuat daripada C, kita juga dapat melihatnya dari jumlah penumpang kendaraan, angkutan barang, arus transportasi, dan jenis interaksi yang lainnya. Yang kedua adalah rumus hukum gravitasi. Kekuatan interaksi dua wilayah, desa dan kota, dapat ditentukan dengan hukum gravitasi. Hukum gravitasi Newton menyatakan bahwa dua buah benda memiliki gerak tarik-menarik yang kekuatannya berbanding dengan hasil kali kedua massa benda itu berbanding terbalik dengan kuadrat jarak benda itu. Untuk rumus hukum gravitasi adalah IAB sama dengan K PA titik kali PB per DA kali B pangkat 2. IAB adalah kekuatan interaksi antara wilayah A dan B. K adalah angka konstan empiris yang nilainya 1. PA adalah jumlah penduduk wilayah A. PB adalah jumlah penduduk wilayah B. Dan D kecil A kali B adalah jarak wilayah A dan B. Contoh soalnya adalah, hitunglah interaksi antara A, B, dan C apabila diketahui wilayah pertumbuhan penduduk A 300.000 jiwa, wilayah pertumbuhan pada B 20.000 jiwa, wilayah pertumbuhan pada C 10.000 jiwa. Jarak antara wilayah pertumbuhan A dengan wilayah pertumbuhan B yaitu 5 km. Maka dapat dihitung I AB sama dengan 300.000 dikali 20.000 per 5 pangkat 2 sama dengan 6 miliar per 25 sama dengan 240 juta. Apabila di dekat wilayah pertumbuhan A ada desa lain, yaitu wilayah pertumbuhan C dengan jumlah penduduk 10.000 jiwa dan jaraknya dengan A 10 km, maka dapat dihitung IAC sama dengan 300.000 dikali 10.000 per 10 pangkat 2 sama dengan 3 miliar per 100 sama dengan 30 juta. Maka, interaksi wilayah pertumbuhan A dengan wilayah pertumbuhan B dan wilayah pertumbuhan C dapat dituliskan dengan angka sederhana yaitu 24/3 atau 8/1. Berdasarkan gambar di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa interaksi A dengan B lebih besar daripada interaksi A dengan C.
Ini berarti pengaruh A terhadap B lebih besar daripada pengaruh A terhadap C. Demikianlah pembahasan mengenai rumus kekuatan interaksi antara dua wilayah menggunakan hukum Newton. Selanjutnya adalah rumus titik henti. Pengaruh atau kekuatan interaksi dua pusat pertumbuhan seperti desa dan kota dapat ditentukan dengan rumus titik henti. Penentuan pengaruh pusat pertumbuhan terhadap daerah sekitarnya dapat dilakukan dengan rumus teori titik henti yang dikemukakan oleh William J. Reilly. Rumus titik henti adalah sebagai berikut. DAB sama dengan D kecil AB per 1 plus akar dari PA per PB. DAB adalah jarak titik henti, D kecil AB adalah jarak wilayah antara A dan B, PA adalah jumlah penduduk kota A, PB adalah jumlah penduduk kota B. Kembali ke contoh soal. Kota A memiliki jumlah penduduk 20.000 jiwa, sedangkan kota B 30.000 jiwa. Jarak antara kedua kota tersebut adalah 100 km. Di manakah lokasi pusat perdagangan yang tepat dan strategis agar terjangkau oleh penduduk setiap kota tersebut? Diketahui D kecil AB sama dengan 100 km, PA sama dengan 20.000 jiwa, PB sama dengan 30.000 jiwa. K sama dengan 1. Ditanyakan titik henti. Jawabnya D besar AB sama dengan D kecil AB per 1 plus akar dari PB per PA sama dengan DAB 100 per 1 plus akar dari 30.000 per 20.000. DAB sama dengan 100, 1 plus akar dari 1,5 sama dengan DAB 100, 1 plus 1225. DAB sama dengan 44,9 km sama dengan lokasi ideal penempatan lokasi industri sehingga terjangkau oleh penduduk dari kota A maupun B. Faktor yang mempengaruhi interaksi desa dan kota. Interaksi desa dan kota juga menimbulkan dampak bagi desa maupun kota. Interaksi desa dan kota terjadi karena beberapa faktor. Menurut Edward, terdapat 3 faktor yang mempengaruhi interaksi wilayah desa dan kota. Faktor pertama yaitu wilayah saling melengkapi atau regional complementary. Diartikan sebagai wilayah yang saling melengkapi karena setiap wilayah mempunyai perbedaan potensi sumber daya. Ada wilayah yang kelebihan sumber daya, ada wilayah yang kekurangan. Nah, perbedaan inilah yang menjadikan interaksi di antaranya. Kedua, kesempatan berintervensi. Intervensi diartikan sebagai kesempatan suatu wilayah memenuhi kebutuhan wilayah lain karena timbul hambatan interaksi antar wilayah. Yang ketiga, yaitu kemudahan pemindahan dalam ruang atau transferabilitas. Diartikan sebagai kemudahan pemindahan dalam ruang atau transferabilitas, baik berupa manusia, gagasan, maupun informasi. Transferabilitas dipengaruhi oleh hal-hal berikut: jarak mutlak dan jarak relatif wilayah, biaya transportasi antar wilayah, kemudahan atau kelancaran angkutan. Usaha pemerataan pembangunan serta dampak perkembangan wilayah desa dan kota. Interaksi desa dan kota mempengaruhi kehidupan penduduk di kedua wilayah. Kehidupan kota berdampak pada kehidupan desa. Apa saja dampak interaksi desa dan kota? Mari kita lihat berikut ini. Usaha pemerataan pembangunan di desa dan kota. Ketimpangan antara pembangunan di desa dan kota berakibat buruk secara sosial dan ekonomi bagi kedua daerah. Pembangunan yang tidak merata mengakibatkan wilayah kota akan mengalami kepadatan penduduk yang sangat tinggi. Sebaliknya, kondisi di desa menunjukkan bahwa masih bertumpu pada sektor agraris dan tradisional. Melihat kondisi ketimpangan yang terjadi di daerah desa dan kota, perlu adanya upaya pemerataan pembangunan pada keduanya. Upaya yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. A. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Masyarakat desa dengan wajib belajar 12 tahun. B. Membuka kesempatan kerja dan pemberian bantuan kepada usaha kecil dan menengah di desa. Hal tersebut akan mencegah penduduk desa untuk melakukan urbanisasi di daerah perkotaan sehingga arus urbanisasi dapat ditekan. C. Mengadakan penyuluhan, pelatihan, dan pembinaan pada penduduk desa sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. D. Perbaikan sarana dan prasarana penunjang pembangunan di desa seperti fasilitas transportasi dan komunikasi. E. Pengembangan usaha kecil dan menengah serta peningkatan pemasaran hasil produksi industri di pedesaan. Dampak interaksi desa dan kota. Perkembangan bidang transportasi dan pembangunan jalan baru meningkatkan interaksi desa dan kota. Interaksi desa dan kota menimbulkan dampak positif dan negatif bagi wilayah desa dan kota. Dampak positif bagi desa adalah pembangunan sarana dan prasarana di desa. 2. Aksesibilitas wilayah makin mudah. 3. Pendapatan masyarakat meningkat. 4. Pola pikir mulai rasional seiring masuknya informasi dan teknologi. Selain itu, ada pula dampak positif bagi kota. Kota akan menerima pasokan pekerja kelas menengah bawah dari desa untuk sektor industri. Bahan pangan tersedia mulai dari beras, sayuran, dan buah-buahan. Pertumbuhan di kota semakin pesat karena banyaknya pembangunan. Pendapatan daerah meningkat karena banyaknya penduduk yang hijrah ke kota. Selain itu, juga ada dampak negatif yang ditimbulkan bagi desa. Desa semakin kekurangan tenaga produktif karena masyarakat lebih memilih bekerja di kota. Arus modernisasi merusak tata kehidupan tradisional masyarakat desa. Adanya globalisasi atau modernisasi dari kota membuat masyarakat desa sedikit demi sedikit melupakan adat dan budayanya masing-masing. Kemudian, lahan pertanian semakin berkurang karena ekspansi bisnis penduduk. Dampak negatif bagi kota yaitu banyaknya muncul slum area atau pemukiman kumuh di pinggiran kota. Kota semakin padat dan menimbulkan kemacetan. Polusi semakin meningkat, volume sampah meningkat dan merusak lingkungan. Kriminalitas meningkat seakan menjadi hal yang biasa. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembelajaran hari ini dapat dipahami dan diambil manfaatnya. Salah hilap Ibu ucapkan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.